Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan masalah pada artificial intelligence ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu artificial intelligence gitu ya, seperti apa model ya yang bisa dikembangkan dari eh, sebuah artificial intelligence untuk menyelesaikan berbagai macam problem gitu ya, problem real yang ada di sekitar kita. Mulai dari problem penjadwalan, problem pencarian, searching ya, problem untuk otomasi, ya robotik dan sebagainya itu secara umum sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita fokus untuk membahas bagaimana kita merepresentasikan problem yang ada di sekitar kita gitu ya ke dalam sebuah model ya, ke dalam sebuah model AI. Untuk pertemuan ini seharusnya ini ya juga ada searching, tapi karena searching itu minggu depan juga masih ada materi searching yang sama, jadi saya gabungkan saja. Jadi minggu depan adalah materi searching ya, blind search dan informed search begitu ya, agar runtut karena ya materi kali ini juga sangat penting. Oke, eh, pertanyaannya adalah apa itu pemodelan masalah ya? Ini kemarin sempat saya singgung juga bagaimana sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita bisa dimodelkan ke dalam AI gitu ya. Jadi seharusnya ketika problemnya ya domain problemnya berbeda dan metode atau algoritma penyelesaian masalahnya berbeda, maka representasinya juga berbeda, itu ya, adik-adik. Oke, pemodelan masalah itu adalah proses menganalisis suatu masalah di dunia nyata ya, dan merepresentasikannya dalam bentuk yang bisa dipahami dan diselesaikan oleh mesin. Kita tahu bahwa di komputer itu kan dia hanya bisa mengenali biner ya sebetulnya, tapi ketika ada interface ya, maupun ada antarmuka gitu ya, maka dia bisa memahami gitu ya inputan dari manusia ya, baik berupa teks ya, berupa gambar ya, berupa video, berupa angka dan sebagainya. Nah, fungsi pemodelan itu apa ya? Fungsi pemodelan itu memberikan struktur yang jelas terhadap masalah ya. Jadi seperti apa masalahnya, kita harus betul-betul mengerti tentang problemnya ya. Oke. Nah, ini. Lalu mendefinisikan solusi yang mungkin menggunakan pendekatan komputasional. Kira-kira seperti apa ya solusi yang bisa diselesaikan dari problem tadi. Nah, pemodelan masalah di AI gitu ya bisa berupa masalah tadi optimasi, logistik misalnya rute terbaik, pengiriman barang, prediksi gitu ya. Prediksi ini sama dengan forecasting, klasifikasi, clustering, banyak hal gitu ya yang kita harus mengetahui dulu pemodelan masalahnya itu menggunakan teknik apa gitu ya pemodelannya ya. Oke. Tahapan pemodelan masalah itu seperti apa gitu. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Adik-adik betul-betul harus menggali problemnya, domain masalahnya itu apa. Contoh, domain masalahnya adalah penjadwalan. Ini penjadwalan tentang apa? Adik-adik harus pahami, oh penjadwalan mata kuliah misalkan. Oh, penjadwalan mata kuliah di kampus misalkan. Oh, di kampus itu ada mata kuliahnya apa saja gitu ya. Karakteristik penjadwalannya seperti apa? Apakah satu dosen satu pertemuan ataukah satu pertemuan bisa beberapa dosen ya. Lalu seperti apa lagi? Apakah dosen itu bisa mengisi di 2 jam waktu yang di satu waktu yang sama mengajar 2 kelas misalkan, nah itu juga identifikasi masalah. Jadi requirement-nya kita betul-betul harus paham jelas gitu ya, paham secara detail gitu ya. Lalu kita abstraksikan sebuah masalah itu. Nanti ada contohnya ya, bagaimana
dari kita mengidentifikasi menjadi abstraksi gitu ya. Nah, lalu dari abstraksi baru kita representasikan. Nah, ini yang saya tadi sebutkan bahwa ketika solusi ya yang digunakan itu berbeda, misalkan ada aspek optimasi, penjadwalan tadi contohnya, atau ada pencarian rute, maka representasi masalahnya pasti sangat berbeda. Lalu ada implementasi solusi, jadi adik-adik bisa menggunakan berbagai metode dan algoritma ya untuk menyelesaikan masalah tadi gitu ya. Eh, jadi tahapannya adalah bukan memilih metode atau algoritmanya dahulu ya, baru disesuaikan dengan kasusnya, tetapi kita fokus pada kasus dan representasi masalahnya. Ketika sudah clear, maka kita memilih metode yang paling sesuai untuk kasus kita, gitu, adik-adik. Jadi Oke, jadi seperti itu. Lalu kita visualisasikan, entah kalau penjadwalan berarti oh ada semacam tabel penjadwalan gitu. Oh, ketika ada rute gitu ya, maka ada visualisasi rute ya, rute terpendeknya itu harus kemana, lewat mana saja, itu ada. Nah, itulah visualisasi. Atau misalkan Pak, kasusnya, masalahnya adalah masalah regresi gitu ya atau forecasting. Forecasting itu memprediksi ya. Oh, bagaimana sih prediksi misalkan harga cabai bulan depan begitu misalkan. Berarti ya dia juga harus bisa memvisualisasikan baik kalau prediksi tadi menggunakan data histori, histori data sebelumnya maupun histori data selanjutnya gitu ya. Atau prediksinya. Oke, proses identifikasi masalah ini adalah langkah awal dalam memahami konteks dan spesifikasi masalah. Jadi menentukan tujuan akhir. Jadi kalau kita orang IT biasanya yang kita harus pahami adalah outputnya terakhir itu dari solusi tadi seperti apa ya. Nah, dan mengidentifikasi variabel. Nah, ini tadi saya contohkan ya beberapa contoh penjadwalan tadi. Maka seperti apa variabelnya tadi, oh ruang kelasnya seperti apa, banyaknya ruang kelasnya berapa, ya satu kelas berapa orang dan sebagainya itu harus dipahami. Lalu faktor penting dalam masalah kayak tadi itu, oh contohnya satu dosen itu nggak bisa mengisi lebih dari satu kelas di waktu yang sama, misalkan, tapi boleh dalam satu kelas ada dua dosen misalkan, itu juga kita harus menggali ya sehingga kita betul dalam mengidentifikasi masalah. Lalu menentukan batasan, batasan dan kendala yang mempengaruhi solusi. Contohnya tadi, pada kasus eh, penjadwalan tadi, oh tidak saya batasi misalkan, maka akan kompleks sekali ya misalkan penjadwalannya. Misalkan, oh penjadwalannya dalam satu hari dosen itu tidak boleh mengajar lebih dari 3 kelas, misalkan, karena tidak efektif, misalkan. Nah, maka dibatasi itu. Jadi dalam satu hari hanya ada maksimal 3 jam pelajaran bagi setiap dosen. Misalkan lagi tidak boleh, misalkan 3 jam pelajaran tadi strike ini pagi, siang, pagi, setelah itu langsung tidak ada jedanya, langsung perkuliahan berikutnya selama 3 kali itu tidak boleh misalkan. Yang boleh strike mungkin 2 kali mata kuliah, itu betul. Bisa kita batasi seperti itu. Nah, ini contoh lagi, misalkan pada masalah sistem rekomendasi. Nah, tujuan akhirnya adalah memberikan rekomendasi produk yang relevan kepada pengguna. Nah, contohnya, misalkan adik-adik apa ya sistem rekomendasi yang adik-adik kenal ya. Sekarang adik-adik saya yakin menggunakan marketplace, menggunakan sosial media, ya. Keduanya menggunakan sistem rekomendasi ya. Walaupun mekanismenya dan mungkin variabelnya juga berbeda. Contoh, pada YouTube misalkan, maka kita akan direkomendasikan video-video yang relevan dengan profil kita. Berarti YouTube akan mengenali seperti apa sih profil kita begitu ya. Eh,
Kalau di sisi sosial media kita juga akan begitu. Oh, kita akan disuggest misalkan atau kita akan diberikan rekomendasi ya konten-konten yang memang sering kita tonton misalkan adik-adik biasa nonton tentang kesehatan gitu ya, maka akan muncul eh, konten-konten kesehatan juga gitu ya. Nah, itu contoh sistem rekomendasi ya, sangat berguna untuk misalkan untuk pembelian produk ya, bahkan tadi sampai ke saya contohkan di sosial media maupun di platform lain ya, adik-adik pasti juga sering. Jadi ketika eh, misalkan masuk di salah satu apa ya website ya untuk belanja begitu ya, sering ditawarkan hal-hal yang memang sesuai dengan profil adik-adik begitu ya. Oke, abstraksi masalah gitu ya. Apa yang disebut dengan abstraksi masalah begitu ya, adik-adik. Jadi secara umum pengertian abstraksi itu adalah proses penyederhanaan masalah ya, dengan menghilangkan rincian yang tidak diperlukan sehingga hanya elemen-elemen kunci yang dipertimbangkan. Nah, tujuan abstraksi itu membuat masalah lebih mudah untuk dimodelkan dan dipecahkan oleh sebuah algoritma nantinya. Nah, ini contoh abstraksi. Adik-adik tahu papan catur pasti ya. Ini seperti inilah papan catur. Jadi permainan catur itu bisa direpresentasikan sebagai apa? Sebagai papan yang berukuran 8 kali 8 dengan sejumlah aturan tertentu, betul ya? Jadi nanti kita sesuaikan di dalam permainan catur itu ada bilah, ada bidaknya ya. Dan masing-masing karakter bidak itu memiliki karakter dan rule yang berbeda-beda begitu ya. Lalu prinsip abstraksi dalam AI adalah fokus pada elemen penting dari masalah yang memiliki dampak langsung pada solusi. Misalkan kita tahu bahwa misalkan ini seperti matriks 8 kali 8 gitu ya. Ini. Jadi ada masing-masing ada bida, ada papan lah ya, ada putih putih hitam seperti ini direpresentasikannya. Maka kita harus bisa mensimulasikan, oh ini dalam sebuah sistem atau di dalam sebuah aplikasi berbasis game contohnya, kalau seperti ini kan game eh, catur begitu ya. Nah, ini ada sekian tempat yang bisa dilalui bidak ini gitu ya. Dan posisi start bidaknya di mana gitu ya. Kita harus tahu apakah di sini, apakah di bawah sini, ya. Maka kita harus tentukan dulu. Oke, berarti misalkan lawan di sini, saya di sini, maka ini adalah tempat bidak awal. Ya. Nanti susunannya juga disesuaikan, role-nya seperti apa, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip abstraksi dalam artificial intelligence. Ini representasi masalah juga dalam AI ya. Ini apa sih representasi? Ketika dia abstraksi, berarti kita hanya melihat sesuatu yang penting ya, yang diperlukan untuk memodelkan sebuah masalah tadi ke dalam sebuah model AI gitu ya. Sedangkan representasi ini sudah ini ya, apa merupakan cara formal untuk menyatakan masalah dalam bentuk yang dapat diproses oleh algoritma AI gitu. Kalau tadi masih belum, kita hanya mendefinisikan saja. Oh, bidaknya ada berapa, jumlahnya berapa, aturannya bagaimana, rule-nya bagaimana, kita detailkan. Ketika di sini kita eh, membuat representasi yang memang bisa dimengerti oleh algoritma AI gitu ya. Karena algoritma AI ini juga macam-macam kan ya. Ada banyak sekali algoritma di luar sana yang untuk kasus-kasus ya tertentu itu berbeda algoritma yang bisa digunakan. Gitu ya. Jadi nggak bisa oh, Pak, apapun masalahnya saya pakai satu algoritma itu nggak bisa. Nah, ini contoh yang berikutnya adalah teknik representasi graf. Jadi masalah itu dapat direpresentasikan sebagai himpunan node dan edge ya ketika kita menggunakan teknik representasi graf gitu ya. Nah, mungkin ada sudah pernah dapat teknik apa teori graf begitu ya, bagaimana teori itu merepresentasikan masalah ke dalam node dan edge ya. Node itu adalah titik, edge adalah garis ya, di contohnya. Ini adalah node, ini adalah edge gitu ya. Uh, Kasus ini graf biasanya banyak direpresentasikan untuk ya
problem-problem yang bisa diselesaikan graf ya. Contohnya adalah TSP, Traveling Salesman Problem, gitu ya. Ada pencarian rute, ya, atau kita representasi solusi ya, seperti rekomendasi itu juga bisa pakai graf, gitu ya. Tergantung kita teknik representasinya pakai apa. Ini contohnya pakai graf, ya. Pohon keputusan. Nah, ini digunakan dalam pengambilan keputusan dengan cabang yang merepresentasikan pilihan atau kondisi. Oh, ini misalnya pilihan kondisi. Ini adalah eh, solusinya, misalkan. Ketika kita memilih ya cabang tertentu, maka ada kondisi yang akan dipilih. Misalkan, oh ketika kita lewat sini, kondisinya dia jalannya 6 kilo nih untuk sampai ke poin B. Kalau kita melewati poin C, menuju poin C, maka kita memperoleh jarak 4 kilo. Berarti kan berbeda ini. Sudah ada hal yang berbeda, ya, kondisinya berbeda. Maka itu adalah pilihan. Terkadang pilihan seperti ini bisa dari inputan user, ya, atau ya memang dari sisi algoritmanya nanti yang memetakan mana rute yang paling pendek, itu ya. Nah, persamaan matematis juga bisa. Adik-adik harus tahu, misalkan contoh masalah optimasi ya. Nanti ini adalah mata kuliah kecerdasan buatan. Ketika adik-adik mengambil mata kuliah pilihan lain seperti algoritma evolusi, begitu ya. Maka itu adalah konsep-konsep optimasi. Jadi optimasi itu banyak. Jadi contoh kasus yang representasi graf tadi lah rute terpendek. Berarti kita bisa mengoptimalkan gitu ya rute tadi, pencarian rute tadi mungkin dengan penambahan constraint-constraint tertentu. Contohnya, Pak, kita tidak bisa ke titik B ketika lewat jam sekian, misalkan. Contohnya, misalkan jalannya ditutup atau tujuan ini tutup, misalkan. Kita harus lewat tempat lain. Nah, itu maka bisa juga ada bobotnya. Oh, ini jaraknya pendek 4 kilo, tapi jalannya makadam, Pak. Yang ini 6 kilo, tapi jalannya jalan provinsi, misalkan ya. Seperti itu. Itu sebetulnya adalah representasi dari matematis ya. Jadi karena kita mungkin di basicnya computer science, kita tidak terlalu aware tentang eh, representasi masalah dalam model matematis. Tetapi pada 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 kenyataannya adalah semua representasi masalah tadi biasanya direpresentasikan ke dalam model matematis gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Misalkan pakai fungsi, misalkan fungsi X sama dengan apa? 2X plus 2 misalkan. Maka itu adalah fungsi yang bisa digunakan untuk masalah tersebut. Gimana untuk misalkan tadi memaksimalkan nilai dari fungsi tadi, berarti fungsinya maximize. Atau meminimalkan fungsi tadi, fungsinya minimize. Begitu ya. Contoh implementasi ya, representasi dalam masalah pencarian jalur ya. Ada banyak algoritma adik-adik. Yang paling sederhana seperti namanya pencarian ya, sama pencarian data, pencarian jalur dan sebagainya. Maka banyak algoritma pencarian atau searching yang lain. Ini mungkin akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Ada blind search, ada informed search begitu ya. Kalau blind search berarti dia mencari rute gitu ya secara buta ya namanya blind ya tanpa ada informasi pendukungnya. Sedangkan ketika informed search maka dia ada informasi yang apa ya dimasukkan sehingga dia tidak melakukan percobaan untuk mencari semua solusi ya, tidak mencoba semua solusi ya. Oke. Ini adik-adik beberapa kategori penyelesaian masalah dalam AI. Ya, jadi harus pahami juga ada masalah klasifikasi misalnya. Oh, yang kita harus pahami ini memetakan input ke kategori atau label. Misalkan, adik-adik pasti punya email ya. Email itu bagaimana caranya sebuah aplikasi email gitu ya bisa mengklasifikasikan ini adalah email spam atau memang bukan gitu ya. Kan banyak sekarang ya misalkan dari di broadcast dari suatu aplikasi gitu misalkan itu kan masuk spam ya. Nah,
itu seperti apa karakteristiknya misalkan, ya kita harus betul-betul bisa memetakan, ya. Nah, misalnya ketika pengirimnya itu ya seperti karakternya begini, ya, ketika dia dikirimkan secara terus-menerus, misalnya ketika isinya seperti ini gitu ya, nah itu bisa diklasifikasikan email spam. Nah, tetapi variabelnya apa saja itu kita betul-betul harus mengetahui domain tersebut. Masalah berikutnya ini contohnya ya. Eh, Kalau klasifikasi ini contohnya inilah ya, yang paling sederhana animal lah. Dari hewan tadi kita bisa klasifikasikan, oh ini reptil, oh ini serangga, oh ini ikan. Ya, apa? Berarti mereka memiliki ciri-ciri khusus ya, misalkan. Jadi dia bisa dikelompokkan ke dalam kelompok hewan ini. Kalau masalah regresi ya Dede, lah ini contohnya. Regresi linier itu sebetulnya dari data-data yang ada, dia mensimulasikan data selanjutnya biasanya. Jadi regresi itu yang paling sederhana adalah regresi linier ya. Berikutnya ada regresi non-linier. Kalau linier maka variabel-variabel tadi itu berkorelasi ya, korelasinya linier ya, terhadap data yang akan diprediksi. Ada masalah pengenalan pola, ini pattern recognition ya. Jadi di pattern recognition itu kita mengenali pola nih, polanya. Nah, jadi misalkan nih ada data banyak, bagaimana pola datanya? Nah, datanya itu bisa berupa apa? Ya bisa seperti pengenalan wajah, pengenalan suara, ya itu bisa. Jadi setiap orang itu atau setiap misalnya musik ya, kemarin ada bimbingan saya dia mengenali pola musik. Jadi dia masuknya di genre apa. Nah, itu ada korelasinya. Apa korelasinya, Pak? Korelasinya itu berguna ketika misalkan adik-adik buka aplikasi seperti penyedia jasa musik ya, seperti Spotify misalkan dan sebagainya. Maka dia kan merekomendasikan kan genre yang memang sering kita tonton begitu, yang sering kita dengar. Nah, itu gunanya ya, itu untuk advance-nya gitu ya. Jadi bahkan nanti advance-nya juga bisa menyesuaikan dengan ya kondisi kita saat ini. Oh, kita sedang lari, oh kita sedang nge-gym, oh kita sedang apa melakukan aktivitas apa dalam ruangan fisik, bekerja, menulis, maka dia akan memberikan musik yang paling cocok untuk kebutuhan kerja kita tadi lah, itu yang next research-nya. Ada masalah pengoptimalan, ini optimasi yang tadi saya sudah jelaskan ya, contoh rute pengiriman barang dan sebagainya. Ada masalah pengambilan keputusan, menentukan langkah terbaik dalam situasi tertentu, seperti dalam permainan catur atau ya tadi. Ketika posisi catur itu seperti ini, misalkan sudah terposisi bidak masing-masing, maka sebetulnya rekomendasi yang bisa diberikan ya agar kita bisa mengalahkan raja lawan itu seperti apa ya. Nah ini ya mungkin adik-adik akan bingung ketika tidak mencoba atau menggali sendiri ya. Nah ini ada sebuah apa ya tugas di mana adik-adik mencoba mengenali masalahnya itu apa, abstraksi masalahnya seperti apa, dan representasi masalahnya itu seperti apa. Nanti file ini sebentar lagi akan saya share ke MMP, jadi silakan adik-adik bisa login. Oh ya, pengumuman juga mungkin bagi adik-adik yang mungkin menggunakan iOS dan terkendala untuk koneksi ya, untuk absensi, silakan bisa disampaikan ke saya mungkin beberapa hari ke depan ya, silakan bisa lewat ketua kelas di kolektif ya. Ini contohnya saya juga terkendala, jadi nggak bisa absen secara offline, makanya kelasnya saya online kan gitu ya. Ini begitu, adik-adik. Ini contoh soalnya ya. Sebuah perusahaan e-commerce. Jadi adik-adik pahami dulu e-commerce seperti apa yang sering adik-adik pakai. Contoh seperti
toko orange, toko hijau, toko biru gitu ya. Ada 3 toko nih gitu ya. Ingin meningkatkan layanan rekomendasi produk ini seperti yang saya ceritakan tadi. Oh, produknya misalkan eh, rekomendasi produk itu sangat penting ya kepada pengguna itu biar eh, yang direkomendasikan gitu ya produknya adalah kepada customer yang potensial begitu ya. Potensial customer itu yang akan direkomendasikan produk-produk tertentu ya. Nah, saat ini mereka memiliki data pengguna. Nah, ini ada data pengguna. Contoh kalau adik-adik login di aplikasi tadi di 3 toko tadi, maka adik-adik mengisi data ya, register dulu. Baik dari informasi data diri maupun data produk yang sering adik-adik lihat. Betul ya? Adik-adik ini sering lihat sepatu aja. Besok ditawari sepatu gitu ya. Wah, ada sale sepatu gitu ya. Nah, itu sebetulnya rekomendasi gitu ya. Termasuk riwayat pembelian. Oh, Pak, dia pernah beli apa saja. Berarti dia kan suka produk tersebut atau dia memang membutuhkan produk tersebut. Pencarian produk. Oh, dia memang cari-cari produk nih. Masukkan ke wishlist, masukkan ke ini gitu ya. Dan interaksi dengan produk tertentu. Misalkan, waktu yang dihabiskan melihat halaman produk. Oh, dia lama nih browsing-browsing gitu ya, masuk di dalam toko-toko tertentu gitu ya, yang melihat produk tertentu dari setiap toko beda-beda nih. Oh, di setiap toko lihati kaos saja ya. Oh, berarti dia sebetulnya nyari kaos ini yang paling cocok buat dia gitu ya. Nah, perusahaan ini ingin mengembangkan sistem yang dapat merekomendasikan produk yang relevan kepada pengguna berdasarkan perilaku dan preferensi dari pengguna gitu ya. Nah, ini bahkan kasus seperti ini bisa diajukan sebagai topik skripsi ya. Ini sangat mungkin, sangat possible begitu ya. Nah, tentunya dengan menambahkan tadi apa namanya kompleksitas masalahnya ya, ruang lingkupnya dan sebagainya ya. Maka untuk contoh tugas ya batasi dulu misalkan. Kalau pada skala yang kecil bisa dibatasi ya. Kompleksitas masalah itu bisa dibatasi. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah, jelaskan secara rinci bagaimana Anda mengidentifikasi masalah yang dihadapi perusahaan ini. Jadi silakan narasikan, terus ya bikin poin-poin dan sebagainya itu boleh ya masalahnya ya, khususnya terkait rekomendasi produknya. Lalu abstraksikan masalah, bagaimana Anda akan menyederhanakan masalah ini agar model tadi, gitu ya, agar dapat dimodelkan ke dalam pendekatan AI. Nah, jelaskan elemen-elemen penting apa yang perlu disertakan dan apa yang bisa diabaikan. Nah, ini juga penting ya. Jadi yang saya yang diabaikan apa saja. Lalu representasi masalah, ini menjelaskan bagaimana Anda merepresentasikan masalah rekomendasi ini dalam bentuk yang dapat diproses oleh algoritma. Nah, sebutkan metode representasinya yang paling cocok. Kayak tadi ya, contohnya adalah representasi dalam bentuk matriks kah, dalam bentuk graf ya, ini. Nah, ini atau dalam bentuk pohon keputusan atau dalam bentuk persamaan matematis yang mana sebetulnya masih banyak lagi ya, masih ada beberapa representasi masalah, tapi yang umum bisa pakai teknik representasi graf, pakai pohon keputusan, pakai persamaan matematis gitu ya. Dan ya sebetulnya matematis ini sudah mengcover semua ya, karena pada dasarnya setiap problem dan masalah itu bisa dimatematiskan. Dia adik yang mungkin kuat secara matematis silahkan diasah lagi. Bagi yang kurang bisa mengingat kembali ya pelajaran matematis ya, khususnya seperti matematika diskrit ya, matematika dasar yang adik-adik sudah tempuh di semester sebelumnya. Ya, mungkin itu ya, ini akan saya unggah. Ini ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, silakan. Halo, jelas atau belas ini ya kayaknya. Kalau online saya takut di ghosting nih soalnya.
Jadi kalau memang tidak ada penjelasan, saya anggap sudah jelas ya. Silakan disimak baik-baik penjelasan saya tadi. Dan mungkin nanti recordnya juga saya share di MMP ya. Mungkin begitu, terima kasih perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Yuda mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.